Keluhan warga atas kasus air PDAM yang tercemar akibat tumpukan solar yang terjadi beberapa waktu yang lalu ditanggapi oleh PDAM Kota Malang dengan memberikan kompensasi ribuan warga terdampak. Kompensasi kepada warga terdampak tersebut berupa pemotongan tarif air sebesar 7,5% selama pemakaian di bulan November. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PDAM Kota Malang Nur Mukhlas di kantornya. Ia mengatakan bahwa menanggapi keluhan masyarakat terkait kasus tercemarnya air PDAM akibat tumpahan solar beberapa waktu lalu, PDAM Kota Malang siap memberikan kompensasi. Kompensasi untuk warga terdampak ini yakni berupa pemotongan pembayaran tarif air, di mana warga terdampak akan mendapat kompensasi pemotongan sebesar 7,5% selama pemakaian air selama bulan November dan dibayar pada bulan Desember. Diperkirakan jumlah warga yang mendapatkan kompensasi dari PDAM Kota Malang akibat kasus tercemarnya air akibat tumpahan solar sebanyak 80.000 lebih warga. Sementara agar kasus serupa tidak kembali terjadi, pihak PDAM Kota Malang melakukan kontrol yang ketat. Hal ini untuk mengantisipasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan layanan air bersih bagi warga Kota Malang tetap lancar. Kemarin kan sudah kita sampaikan bahwa untuk beberapa daerah terdampak kita sudah membuat kebijakan untuk memberikan diskon. Berapa sampai nanti? 7 sudah kan kemarin ya 7,5%. Enggak, maksudnya berapa jumlah total semuanya ini? Pelanggan, berapa pelanggan? Oh, itu secara kurang lebih yang sekitar berapa Bu? 80.000 pelanggan. Sekitar 80.000-an. Siap. Kurang lebihnya. Siap. Nilainya berapa itu, Pak? 7,5%. 7,5%. Dari harga tagihan. Iya, dari tagihan air. Malang. Isman Alfredo melaporkan. Memastikan agar pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar tanpa adanya kendala yang diakibatkan rusaknya peralatan, Korlantas Subdit Sim Regiden Korlantas Mabes Polri melakukan sidak untuk mengecek peralatan di Satpas Polresta Malang Kota. Diharapkan dengan kondisi peralatan yang baik dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat yang membuat SIM. Kepala Seksi Standar Subdit Sim Regiden Korlantas Polri, AKBP Arif Budiman, melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Satpas Polresta Malang Kota untuk meninjau peralatan yang dimiliki Satpas Polresta Malang Kota. Dalam sidak tersebut, AKBP Arif Budiman memeriksa kondisi peralatan yang merupakan bantuan dari Korlantas Mabes Polri berupa kamera, komputer, serta software di Satpas Polresta Malang Kota. Kepala Seksi Standar Subdit Sim Regiden Korlantas Polri juga melihat langsung proses perekaman SIM di Satpas. Usai melakukan peninjauan, Kepala Seksi Standar Subdit Sim Regiden Korlantas Polri AKBP Arif Budiman mengatakan, pengecekan terhadap hasil pekerjaan pemeliharaan dan perawatan atau Harwat di Jawa Timur berlangsung di Satpas Polresta Malang Kota. Pengecekan ini untuk memastikan Harwat yang dimiliki Satpas Polresta Malang Kota dalam kondisi baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya pemohon SIM tidak terganggu. Kami dari Korlantas, dalam hal ini Subdit SIM, Direktorat Regiden Korlantas Polri, kita turun ke jajaran untuk memeriksa hasil pekerjaan Harwat terhadap Satpas dan kendaraan SIM-Link yang dilakukan oleh penyedia jasa pemenang lelang untuk tahun anggaran 2020. Jadi saat ini giliran Polda Jawa Timur. Sekarang saya berada di Polres Kota Malang. Hasil pengecekan kita, sebagian kegiatan Harwat ya, pemeliharaan dan perawatan sudah dilaksanakan, tapi masih ada beberapa perangkat yang sedang dalam proses perbaikan. Mudah-mudahan dengan adanya Harwat yang dilaksanakan oleh Korlantas, seluruh perangkat yang ada di Satpas maupun di SIM-Link dalam rangka pelayanan penerbitan SIM kepada masyarakat ini bisa dalam kondisi yang baik, bisa dalam kondisi yang optimal, sehingga pelayanan penerbitan SIM juga tidak mengalami gangguan atau kendala. Prioritas untuk Harwat ini memang kan ada dua. Yang pertama itu komponen software, yang kedua adalah komponen hardware-nya. Jadi baik software maupun hardware-nya itu harus benar-benar dalam kondisi yang baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat ini tidak ada gangguan.
Sedangkan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Ramadan Nasution mengatakan bahwa sejumlah peralatan yang dimiliki Satpas Polresta Malang Kota dalam kondisi baik dan siap pakai. Sementara, peralatan yang dalam kondisi kurang baik dihimbau untuk segera dilakukan perawatan dan perbaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Hari ini kita kedatangan dari Kasih Standar dari Subdit Regiden Korlantas Polri, AKBP Arif Budiman. Beliau saat ini hadir di Satpas Polresta Malang Kota untuk mencek perawatan yang dilakukan, pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini untuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa yang memang menjadi atensi bahwasanya peralatan ataupun fasilitas yang ada di Satpas harus memadai untuk pelayanan masyarakat, sehingga dari Korlantas turun langsung untuk memastikan peralatan yang diberikan oleh Korlantas terpelihara dengan baik. Apa aja ini? Ya, contohnya printer untuk SIM, alat foto, dan lain sebagainya yang terkait dengan pencetakan SIM di Satpas Polresta Malang Kota. Simon Alfredo melaporkan. Mendekati Natal dan Tahun Baru, harga buah di Pasar Karangploso masih relatif stabil, belum ada kenaikan. Omset pedagang di dalam pasar masih belum ada peningkatan. Terlebih pedagang buah-buahan di luar pasar juga banyak. Belum adanya peningkatan jumlah pembeli menjelang Natal dan Tahun Baru berdampak pada harga buah-buahan yang masih relatif stabil di tingkat pedagang di Pasar Karangploso. Kondisi ini juga dipengaruhi musim penghujan yang membuat warga malas pergi keluar rumah untuk belanja sehingga seringkali pembeli semakin berkurang. Tidak hanya itu, untuk pedagang buah di dalam pasar hanya ada beberapa pedagang saja dan lebih banyak pedagang buah yang berjualan di luar pasar dengan menggunakan kendaraan sehingga pembeli banyak yang membeli di luar daripada di dalam pasar. Menurut salah seorang penjual buah di dalam pasar mengungkapkan semakin berkurangnya jumlah pembeli buah yang datang ke dalam pasar karena banyaknya pedagang buah di luar pasar. Dirinya masih berharap menjelang Natal dan Tahun Baru ini, para pembeli bisa semakin ramai. Di lokasi terlihat kondisi Pasar Karangploso masih ramai menjelang siang sekalipun hujan turun. Di beberapa titik, tetesan air hujan masih turun akibat bocornya bagian penutup atas, sehingga pedagang tidak jarang harus menutup dagangan dengan plastik pada saat hujan turun deras. Untuk harga buah-buahan gimana saat ini, Bu? Ya agak sulit jualnya, tapi ya nggak naik, Kan? biasa aja. Masih belum naik-naikan, Bu ya? Belum naikkan. Berapa rata-rata harga sekarang seperti ini harga berapa? Naga Ya, sekarang 12, 12. ya Tetap 12. Apalagi, Bu? kelengkeng, Hmm, kelengkeng 40, anggur 40, apukat 15, ya, jeruk 25, ya. pir 20 sama 25. Berarti itu ngambilnya dari sana harga segitu apa harga jual? Harga jual. Harga jual. Kalau Iya. ngambilnya Kalau ngambilnya katanya ya masih belum ada. iya. Pokoknya saya jual pancik gitu aja. Oh, jadi belum ada kenaikan yang berarti, Bu ya? Cuman pas ngambil dari sananya ada kenaikan gitu. Iya. Kenaikan harga. Untuk permintaan gimana penjualan sekarang? Landai-landai aja. Ya, sulit Masih belum? gitu. Apalagi kan di luar juga sana Ya banyak ada, banyak. yang Ya coba di itu aja digusur. Kalau bagaimana orang dalam, orang lawas ini, orang lama. ya. Kalau yang depan nggak digusur ya macet. Yang di luar juga semakin banyak yang Iya, buah-buahan makin ya. banyak. Dulu mah nggak ada, Bu ya? Nggak Dulu? ada. Nggak ada. Sekarang Nggak tapi ada. sudah banyak Iya, ya yang sudah pakai mobil itu, Bu ya? Iya. Jadi berpengaruh, Pak, kepada penjualan. Iya, berpengaruh. Dulu kan nggak ada. Iya. Dulu ramai, Bu, jualan di dalam, Bu. Ya lama sudah. Ramai dulu. Mulai pindah pasar lama sampai di sini. Tapi dulu ramai jualan buah-buahan ini, Bu ya? Ya alhamdulillah gitu tap- ya sering sepi ya rame gitu. Tapi karena ada di luar juga orang Tahu mungkin malas. kalau keadaan di sana kan orang langsung datang situ, langsung Iya. datang situ. Nggak lihat di dalamnya Jadi udah. harapannya ada pengaturan yang lebih anu, Bu ya. Ya, Tapi kira-kira dulu kalau menjelang Natal tuh ada peningkatan harga, Bu? Dulu tahun kemarin. ya naik Kenaikan. sedikit-sedikit. tapi- Naik sedikit-sedikit, ya, Bu ya. Natal tahun baru, Bu, biasanya, Bu ya. Iya. Tapi kalau musim hujan kayak gini ketersediaannya gimana, Bu? Kayak semangka gimana? Reaksinya, Ketersediaannya, Bu? persediaannya ya cukup-cukup tapi ya jualnya lama. Zaman. Tapi kalau kemarau penghujan kayak semangka gini kan agak Iya. sulit biasanya, Bu ya. Iya. Karena banyak yang Kadang-kadang banyak yang rusak kan Rusak. nggak laku. Nggak laku gitu. oke. Iya.
Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih belum terangkut sepenuhnya, sampah TPS belakang Pasar Singosari sudah menumpuk. Tumpukan sampah ini sudah menimbulkan bau akibat pembusukan. Banyak pihak berharap penanganan sampah pada musim penghujan bisa lebih optimal untuk meminimalisir mengganggu lingkungan. Beginilah pemandangan di TPS belakang Pasar Singosari, Kabupaten Malang. Sampah masih belum sepenuhnya terangkut dan menumpuk di dalam dan luar area TPS. Pada musim penghujan, sampah yang terkena hujan akan mengalami pembusukan yang lebih cepat, sehingga akan lebih menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan mengganggu aktivitas di sekitar TPS. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pihak pengelola untuk lebih optimal dalam penanganan sampah, khususnya pada musim penghujan untuk meminimalisir gangguan terhadap lingkungan sekitar, baik akibat bau yang ditimbulkan maupun kawasan akan lebih kotor. Menurut salah seorang warga menjelaskan, sampah sudah menimbulkan bau yang tidak sedap, padahal di sekeliling area TPS padat aktivitas warga. Di lokasi TPS terlihat sampah yang di dalam dan luar TPS belum terangkut sepenuhnya, dan yang di luar area TPS ini yang harus menjadi perhatian lebih, karena sampah akan cepat membusuk karena hujan. Banyak pihak berharap pengangkutan lebih optimal, sehingga keberadaan sampah ini tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Berapa lama Pak belum keangkut ini Pak? 3 hari. 3 hari Pak. Iya. Pak ini penghujan gimana? Baunya kayak gini Pak? Iya, bau kalau gitu. Bau. Biasanya pengangkutan rapi Pak, biasanya. Rapi. Ya, Tapi rapi. sekarang kok terlambat Ya, masih. dibawa ke Karangploso kan. Karangploso Pak. Pak sebagai warga pasar gimana melihatnya kalau kayak gini Pak? Ya kalau kayaknya ya nggak enak. Gak enak Pak ya. Apalagi hujan becek kayak gini Pak ya. Ya harapannya ada pengangkutan yang Pak ya. Iya. Yang rapi. Yang Pak. rutin. Yang rutin Pak ya, biar nggak seperti ini Pak ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka musyawarah daerah atau Musda Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020 di Kota Batu. Gubernur Jawa Timur selaku Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Kuartir Daerah atau Kuarda Jatim bersyukur Musda Pramuka Jatim tahun 2020 bisa terlaksana di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka musyawarah daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020 di Kota Batu. Acara diawali dengan santunan anak yatim yang merupakan kebiasaan baik Gubernur Jawa Timur sebelum memulai suatu kegiatan didampingi Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta, dan Lantamal 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Tejo Sukmono SHCHR MP. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Darda, serta Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Ketua Kuarda Jawa Timur Syaifullah Yusuf dalam sambutannya mengatakan bahwa ia mengakhiri masa jabatan 2 periode dengan rasa syukur. Selama menjabat sebagai Kepala Kuarda Jawa Timur, sebagai instrumen pemerintah Pramuka turut berkontribusi dalam pendidikan karakter anak, memperkuat pendidikan karakter, memperkuat jembatan pendidikan antara pendidikan di rumah dengan sekolah. Salah satu agenda Musda Pramuka Jawa Timur adalah untuk memilih Ketua Kuarda Jatim periode 2020-2025. Diharapkan agar Pramuka tetap patuh pada pemerintah, terlebih Pramuka harus tetap bebas dari dunia politik agar tidak ada singgungan dan Pramuka tetap nyaman. Semua harus sejalan dengan gubernur, direstui gubernur. Kalau saya, nggak tahu yang lain, karena yang memberikan dukungan itu ya gubernur, harus sejalan dengan visi misi itu dulu yang pertama itu. Yang kedua, kalau bisa jangan sedang menjabat pimpinan partai, biar nyaman semua, biar nyaman, partai-partai lain itu loh biar nyaman. Karena pada saatnya nanti pasti ada singgungan-singgungan di titik-titik tertentu, itu bisa jadi politik gitu. Itu yang saya enggak tahu yang lain. Yang ketiga ya harapan saya musyawarah. Itu saya. Lebihnya monggo yang punya hak suara. Tapi kalau saya 3 ya. 1 harus dapat restu gubernur. Kedua, tidak sedang menjabat pimpinan partai politik. Biar nyaman, kalau ini memang nggak ada aturannya resmi gitu, tapi kan memang di dalam ADART itu tidak
politik golongan, ini tidak politik praktis. Biar nyaman semua lah, biar nyaman. Ini pikiran ini aja ini sebenarnya, common sense gitu. Dalam Musda Pramuka Jawa Timur yang mengambil tema Gerakan Pramuka Jatim Selalu Terdepan, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa selaku Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Timur meminta agar Musda bisa berjalan dengan baik dengan menyiapkan dan membuat program strategis. Menyiapkan Kuarda Jatim tetap terdepan, Pramuka adalah elemen strategis pemerintah. Pramuka menjadi penjaga moral force atau kekuatan moral di negeri ini lewat pendidikan karakter guna menjaga NKRI. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berpesan agar musyawarah daerah atau Musda Kuarda Pramuka Jatim tidak dicampuri dengan urusan politik, sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 yang menjaga pramuka tetap sesuai dengan jati dirinya. Biarkan pramuka tetap pramuka, tidak diwarnai oleh warna-warna lain. Dalam perannya sebagai Ketua Mabida Pramuka Jatim, Hovifah berpesan agar pramuka bisa menjadi kekuatan moral bagi bangsa Indonesia di tengah cepatnya gelombang digitalisasi. Karakter building atau pembentukan karakter menjadi penting untuk mengendalikan era ini. Maka diharapkan Musda berjalan seiring ide kreatif pramuka menjawab tantangan zaman. Jadi ini Musda Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur, berarti musyawarah daerah ini akan menyiapkan program 5 tahun ke depan. Selain menyiapkan program 5 tahun ke depan, maka memilih yang akan melaksanakan program. Berarti ketua kuardanya akan dipilih pada Musda kali ini. Yang tadi saya pesankan, pramuka ini diharapkan menjadi moral force, kekuatan moral dari berbagai elemen strategis di negeri ini, yang hari ini menurut saya ada kebutuhan untuk melakukan institutional building. Kedua, melakukan capacity building. Ketiga, melakukan karakter building. Karena pramuka ini ada internasional, maka di dalam jiwa para pandu di pramuka tentu tadi saya pesankan hati mereka adalah NKRI harga mati. Ini menjadi penting pandu-pandu untuk bisa menjadi speaker, menjadi penggerak dan inisiator dari tidak hanya kuarda-kuarcap di daerah, tapi saka-sakanya. Satuan-satuan karya pramuka, Dewan Kerja Pramuka ini akan menjadi pilar-pilar penguat institusi di kuarda maupun kuarcap. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menggelar pengembangan dan unjuk gelar keterampilan hasil karya cipta anak berkebutuhan khusus atau ABK yang diikuti oleh seluruh sekolah luar biasa dari berbagai kota kabupaten di Jawa Timur. Unjuk karya ini selain bertujuan untuk menumbuhkan semangat ABK untuk lebih percaya diri dan bersaing di masyarakat, juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenal ABK lebih jauh. Dinas Pendidikan Jawa Timur menggelar pengembangan dan unjuk gelar keterampilan hasil karya cipta anak berkebutuhan khusus atau ABK yang diikuti oleh 38 sekolah luar biasa atau SLB dari berbagai kota kabupaten di Jawa Timur dan dengan jumlah stand sebanyak 36. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap pendidikan inklusi. Kota Batu ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara pameran karya ABK. Berbagai karya siswa SLB seperti batik, kaligrafi, lukisan, jamu tradisional, ukiran, dan lainnya dipajang dalam stand yang berukuran kurang lebih 3 x 4 meter. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menjelaskan, tujuan diselenggarakannya acara tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengenal ABK lebih jauh agar masyarakat bisa memberikan dukungan kepada ABK bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan dan juga aspek yang lain. Selain itu juga untuk menumbuhkan semangat ABK untuk lebih kreatif, inovatif, percaya diri, dan bersaing di masyarakat. Oleh karena itu, ini bekal bagi disabilitas, baik untuk bekerja di perusahaan maupun untuk bekerja mandiri sebagai wira swasta. Artinya bahwa
gelar ini sangat bermanfaat untuk membangun kepercayaan diri bagi anak disabilitas bahwa mereka memiliki keterampilan, bahwa mereka punya potensi yang dapat dikembangkan sehingga sebagai bekal untuk kemandirian hidup mereka. Yanto Yanjung melaporkan.